Shalom teens, masih di masa pandemik ya tentunya. Tapi teman-teman, gue mau bilang di masa pandemik seperti ini penting banget untuk kita punya yang namanya support system. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang support system. Support system itu apa sih? Support system itu adalah a network of people who provide an individual with practical or emotional support. Jadi ia terdiri dari beberapa orang mungkin yang bakal selalu ada di samping kalian dan tentunya bisa kalian jangkau dengan mudah. Nah teman-teman, gue mau bilang ada quotes yang bilang gini, you can't choose what you go through in life, but you can choose who you go through it with. Mungkin kita nggak bisa pilih kehidupan seperti apa yang mau kita jalani. Ya karena kan ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi di masa depan. Tapi yang pasti kita bisa pilih dengan siapa sih kita mau jalanin kehidupan kita. Contohnya nih, kalau misalnya kalian ada di lingkungan yang mungkin semuanya suka nyontek nih, dan terus itu tuh bisa jadi habit kalian, terus nyontek lagi, dan bisa kebayang gak sih masa depan dia tuh bakal seperti apa kalau dia punya kehidupan yang seperti itu. Tapi coba kita bandingin sama orang yang misalnya ngomonginnya tentang masa depan terus sama teman-temannya, 5 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi rencana lu apa. Kebayang gak sih perbedaan antara dua tadi tuh kayak gimana masa depannya? Pasti kebayangnya gak sih? Terus ada quotes lagi yang bilang gini, show me your friends and I will show you your future. Ya dengan siapa kita bergaul, mereka lah yang bakal menentukan masa depan kalian tuh gimana. Nah maka dari itu penting banget tadi gue bilang support system itu di dalam kehidupan kita. Nah tapi coba kita balik tanya ke diri kita sendiri, apakah kita semua udah punya yang namanya support system? Apakah itu keluarga kita, apakah itu best friend kita, atau mungkin kalau kalian punya mentor dia yang jadi support systemnya, atau yang keempat mungkin dari kelompok sel kalian. Tapi yang pasti the main support yang harus kalian punya yaitu Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sama-sama mau bahas support system kayak gimana sih yang harus kita miliki. Mungkin teman-teman bingung nih, lingkungan pergaulan gue udah benar belum ya, udah di yang positif belum ya, atau justru kadang positif kadang negatif apa gimana. Jadi kita hari ini sama-sama mau belajar kayak gimana sih yang harus kita miliki. Ada 3 hal yang mau gue share ini, dan gue mau singkat jadi BTS. Asik, BTS yang lagi booming akhir ini ya gak sih, dengan lagunya yang apa tuh, Dynamite. Kayak tiap hari gue dengerin Dynamite everyday di Instagram. Nah gue mau singkat jadi 3 BTS. B nya itu adalah Be Caring, dari Markus 2 ayat 2 sampai 3. Di perikop ini itu berbicara tentang ada seorang yang lumpuh dan dia tuh digotong sama 4 orang untuk menuju ke Tuhan Yesus. Nah care itu apa sih? Care itu adalah tindakan nyata yang didasari dengan keprihatinan kita terhadap orang lain. Dan Filipi 2 ayat 3 sampai 4 juga bilang, ya kita tuh harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Jangan kayak egois, maunya kita sendiri doang kayak gimana. Make it about others and not yourself. Kita belajar untuk coba peduli sama teman-teman yang di sekitar kita. Jangan kayak kita mikirin hidup gue gimana ya, kayak kita terlalu larut dengan kehidupan kita. Padahal teman-teman, belum tentu kehidupan kita itu yang terburuk. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin hidupnya lebih terburuk dan butuh bantuan kalian loh. Jadi jangan pernah merendahkan diri kalian, merendahkan kehidupan kalian itu seperti apa. Tapi coba kalian belajar untuk bersyukur setiap harinya. Ilustrasinya ya itu kayak apa ya, kayak pakai kacamata lah. Kayak sering kali kita lihat dari kacamata kehidupan kita sendiri, tapi kita jarang banget untuk lihat kacamata orang lain itu kayak gimana. Dan yang kedua T adalah together, di Markus 2 ayat 3 sampai ke 4. Nah di situ tuh dibilangin kan ada 4 orang tuh ngangkat 1 orang lumpuh. Bayangin 4 orang ngangkat 1 orang lumpuh, gak mudah gak sih? Kalau yang 2 timpang, jatuh gak sih orang lumpuhnya? Pasti jatuh dong. Jadi perlu banget yang namanya kerjasama di dalam angkat orang satu ini. Nah itu kayak apa ya, dengan 4 orang ini tuh ngangkatnya juga jadi lebih ringan gak sih? Sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita jalanin kehidupan kita sendirian aja, pasti akan rasanya lebih berat. Karena kalian gak punya tuh wadah atau tempat untuk kalian kayak bisa cerita, untuk kalian minta advice. Tapi ketika kalian punya support system di dalam kehidupan kalian, kalian bisa tanya ke teman kalian atau ke keluarga kalian, dan itu akan menemukan, dan kalian bakal menemukan jalan keluarnya. Ada quotes yang bilang gini, you need people in your life to take you beyond your limitation.
Kadang kita tuh sebagai manusia pasti punya yang namanya batas, ya nggak sih? Setiap manusia nggak ada yang benar-benar sempurna. Makanya kita butuh orang lain yang mungkin levelnya lebih atas supaya kita bisa capai level yang sama dengan dia. Dan yang ketiga adalah strong. Markus 2 ayat 4 sampai 5. Di sini tuh dibilangin waktu 4 orang ini bawa satu orang lumpuh ini tuh banyak banget orang lagi berkerumunan. Tapi luar biasanya mereka tuh nggak cukup nyerah ketika mereka melihat orang-orang banyak. Tapi mereka tuh cari jalan lain supaya bisa sampai di Tuhan Yesus. Jadi dia tuh kayak cari jalan lain untuk ketemu sama Tuhan Yesus kan. Dan akhirnya tuh mereka sampai loh di tujuan. Dan positifnya orang lumpuh ini bisa berjalan kembali. Jadi apa sih support system itu harus kuat. Buat secara apa? Secara jasmani dan rohani. Jasmani ya kita harus punya action, kita harus terus berusaha. Dan secara rohani kalian harus punya iman yang tentunya teguh. So 3 hal ini yang mau kita belajarin. BTS, be caring, together, and strong. God bless.